Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita kupas lagi soal UTBK SNBT tahun 2025, pengetahuan kuantitatif dengan tema geometri. Tiap ujian pasti keluar part 1 sesuai FR 2024. Nomor 1. Sebuah kerucut dengan tinggi 15 cm berada di dalam balok yang mempunyai alas berbentuk persegi dan alas kerucut tersebut menyinggung bidang alas dari balok. Volume balok di luar kerucut adalah 100 dikali 15 kurang 2 pi cm pangkat 3. Berapakah volume kerucut tersebut? A 120 pi, B 100 pi, C 200 pi, D 180 pi, dan E 150 pi. Kita lihat modelnya seperti ini ya. Jadi kerucutnya ada dalam balok, di mana di sini diameter daripada kerucut sama dengan sepanjang sisi dari balok ini. Panjang sisi alas maksudnya dari balok ini. Kita jawab, volume balok di luar kerucut itu sama dengan volume balok dikurang volume kerucut ya. Jelas volume balok di luar kerucut adalah sama dengan volume balok itu sendiri dikurang dengan volume kerucut. Jadi volume yang di luar kerucut ini. Sehingga kita bisa menulis 100 dikali 15 kurang 2 pi sama dengan volume balok dikurang volume kerucut. Nah, kita ingat bahwa volume kerucut itu karena dia alasnya lingkar, maka akan mengandung nilai pi. Nah, berarti 100 kali 15, 100 kali dalam kurung 15 kurang 2 pi itu sama volume balok dikurang volume kerucut. Sehingga 1500 ini 100 kali 15 itu 900, kemudian 100 kali 2 pi dan 200 pi itu sama dengan volume balok kurang volume kerucut. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa karena dia kerucut itu maka di dalamnya ada pi. Nah, kalau di sini kita lihat ya, dapat kita tebak bahwa volume balok itu jelas 1500 cm pangkat 3 dan volume kerucut itu adalah 200 pi. Sehingga jelas jawaban yang benar adalah bahagian C, 200 pi. Selanjutnya nomor yang kedua, berapa panjang rusuk AC dari sebuah balok ini, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dengan cara pertama syaratnya adalah ada syaratnya ini, volume balok A, B, C, D, F, G, H adalah 576 cm kubik. Kemudian ada bagian kedua, panjang rusuk AB 8 cm, panjang rusuk E 13, kemudian BC, panjang garis BC adalah 6 cm. Dari kedua pernyataan itu, apakah di sini bagian A pernyataan 1 saja cukup dan menjawab pertanyaan tapi pernyataan 2 saja tidak cukup? Nah, kemudian reaksi bagian B, pernyataan 2 saja cukup untuk pernyataan tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C, 2 pernyataan bersama saja cukup. Nah, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Bagian D, pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Bagian E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita jawab. Kita ambil kembali gambarnya seperti ini ya. Pernyataan 1. Hanya volume balok menjadi acuan. Nah, kalau volume balok kita tidak bisa menentukan berapa panjang, lebar, dan tinggi, karena itu saja bisa bervariasi ya. Kalau kita cuma mengetahui bahwa volumenya sekian, tapi tanpa mengetahui minimal 2 ukuran ya, untuk mencari ukuran yang ketiga sehingga bisa ditentukan. Berarti pernyataan 1 saja tidak cukup ya. Pernyataan 2. AB sama 8, AE 12 dan BC sama dengan 6. Jadi dalil Pythagoras mengatakan bahwa AC atau sisi miring pangkat 2 itu sama dengan sisi alas pangkat 2 ditambah sisi tegak pangkat 2, atau ini menjadi sisi alas atau ini menjadi sisi tegak. Tidak ada masalah. Yang jelas seperti itu bunyi dalil Pythagoras. Jika bermanfaat mohon di-share ya. Yang adalah AC ya. Nah, kemudian kita lihat AB itu kan 8.
Kemudian BC itu kan 6. Berarti 8 kali 8, 64 ditambah 36 sama dengan 100. Sehingga AC jelas adalah akar 1 sama dengan 10. Nah, dari sini pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 tidak cukup karena tidak bisa kita menentukan panjang, lebar, dan tinggi secara tepat dengan volume tertentu. Karena volume tertentu bisa dari beberapa perkalian yang 3 kali perkalian yang dengan angka berbeda, ya bisa menghasilkan 576 cm3. Jadi jawaban yang cocok adalah bagian B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Ya, itu jawabannya. Selanjutnya nomor yang ketiga. Diketahui kubus ABCD EFG ada dengan panjang rusuk 10 cm. Tiap titik P berada di tengah garis AB, kemudian titik Q berada di tengah garis AD. Maka panjang garis GR sama dengan A 15 cm, B 1/2 kali 5 cm, C 5/2 akar 10 cm, D 5/2 akar 34 cm, dan E 5/3 akar 30 cm. Kita jawab. Panjang sisi kubus adalah A, atau yang sama dengan, kita misalkan panjang kubus adalah A, sisinya panjangnya adalah A, itu adalah sama dengan 10 cm. Jadi sisi A-nya sama dengan 10 cm. Nah, kemudian yang perlu kita tahu bahwa CP itu sama dengan 1/2A akar 5 ya. CP itu 1/2A akar 5. Sebenarnya itu ukuran-ukuran yang sudah ditentukan dalam sebuah kubus itu ya. Misalnya AC itu AB, misalnya A dan B itu kan A ya, sisinya atau panjang rusuknya adalah A, semuanya sama, maka AC-nya itu sama dengan A akar 2. Kemudian selanjutnya AC misalnya AG itu, kita lihat AC dan CG ya, itu AG-nya itu menjadi A akar 3. Begitu seterusnya. Nah, sekarang untuk setengah di sini, pas setengah AP ini kan adalah setengah 1/2A ya. Ternyata hasilnya itu dari PB dan BC itu CP-nya itu adalah 1/2A akar 5. Jadi ini rumus cepat ya, A akar 5. Maka kalau A-nya 10 berarti CP-nya sama dengan 1/2 kali 10 akar 5 menjadi 5 akar 5 cm. Kemudian kita mencari PG ya. PG kuadrat sama dengan CP kuadrat ditambah CG kuadrat. Tadi jelas CP atau PC ya, jelas 5 akar 5. Berarti 5 akar 5 kuadrat ditambah CG kan tadi sisinya 10 ya. Berarti 5 akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Hasilnya adalah 125 ditambah 100 sama dengan 225. Berarti PG kuadrat itu sama dengan 225. Selanjutnya PG itu sama dengan akar dari 225 itu sama dengan 15. Artinya 5 dengan 15 cm. Ya jelas di sini PG sama dengan 15 cm. Kemudian untuk mencari mencari tadi GR ya, prosesnya mencari GR. Suka dengan videonya? Like dong. DP kita lihat dulu, DP itu adalah 1/2A akar 2 ya. DP itu 1/2A akar 2. Sehingga DP itu sama dengan 1/2 kali 10 akar 2. Dari sini kan misalnya kalau di sini A, di sini A juga, maka diagonalnya itu juga menjadi A akar 2. Kalau di sini kan panjangnya ya pas titingan juga pas titingan, maka diagonalnya itu pasti akar 2. Sama seperti kalau kita lihat sin 45 kan sama 1 dan akhirnya jadi akar 2 ya. Nah, di sini makanya di sini ditulis DP itu sama dengan 1/2 kali 10 akar 2. Sama dengan 5 akar 2 cm. Jadi panjang DP adalah 5 akar 2 cm. Selanjutnya PR itu sama dengan RP atau PR ini adalah 1/2 dari 5 akar 2 menjadi 5/2 akar 2 cm. Kemudian GR kuadrat berarti ini ya, GR kuadrat.
GR kuadrat itu sama dengan PG kuadrat dikurang PR kuadrat. PG-nya itu sudah kita dapat tadi 225 ya, atau 15 kuadrat dari PG-nya ini 225, 15 ya 225 dikurang 5/2 akar 2 kuadrat. PR-nya tadi karena 1/2 ya, jadi 5/2 akar 2 kuadrat. Kemudian GR kuadrat sama dengan 25/2 225 dikurang 25/2, karena ini kan 25 di sini kuadrat jadi 2, di sini kuadrat jadi 4, maka 2-nya habis potong ya, di 4-nya dibagi 2 dibagi 4-nya tadi. Di sini menjadi 25/2, sedangkan 2-nya di sini ya, hilang. Kemudian dari sini kita jadikan penyebutnya 2 menjadi 450 bagi 2 kurang 25/2. Nah, setelah kita kurang menjadi 425/2. Nah, karena ini sudah angkanya yang bisa kita ubah nantinya, GR-nya itu sama dengan akar dari 425 kali akar 1/2. Jadi akar dari 425/2 itu bisa kita tulis menjadi akar 425 dikali akar 1/2. Akar dari 425 ini jadi kita bisa tulis menjadi 17 kali 25 dikali akar 1/2. Nah, dari sini bisa kita tulis lagi menjadi 5 akar 17, karena akar 25 adalah 5. Akar 17 dikali akar 1/2 itu sebenarnya sama dengan 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya kita lihat, kita kali lagi berarti 5/2 akar 17 dikali 5 di akar 17 dikali 1/2 akar 2 itu sama dengan 5/2. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Akar 34. Jadi 17 kali 2 dalam akar ya menjadi akar 34. Sehingga jawaban yang benar adalah D, 5/2 akar 34 cm. Selanjutnya adalah kata-kata motivasi ya. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Setiap usaha yang kamu lakukan sekecil apapun akan membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Jangan takut gagal, karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk tumbuh lebih baik. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.